Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Hambali, calon guru penggerak angkatan kedua Kabupaten Lombok Tengah. Kali ini saya akan membahas atau saya akan menyimpulkan dan sekaligus merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks koneksi antar materi. Baik, apa yang sudah saya bahas selama hampir 2 minggu ke belakang ini. Yang pertama itu adalah refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi mendesain kerangka pembelajaran sesuai pemikiran Ki HD, dan refleksi terbimbing, kemudian demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan yang terakhir adalah elaborasi pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konvensi oleh teman siswa dan sekolah lain yang sudah menerapkan. Jadi saya sedikit menyimpulkan bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengatakan pendidikan itu merupakan cara bagaimana kita menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak kita agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Perlu kita sadari bahwa seorang pendidik itu tugasnya bukan hanya anak itu masuk sekolah, kemudian mendapatkan nilai bagus dan sebagainya. Tapi yang perlu kita sadari adalah bagaimana bakat perkembangan anak itu atau kodrat anak itu tidak bisa kita campuri. Bahwa dia memang sudah berpotensi pada dasarnya. Nah, kita tidak bisa mengubah itu. Hanya saja kita bisa mengarahkan bahwa yang ini baik, yang ini harus dilakukan. Kita sebagai pendidik hanya bisa mengarahkan itu, bukan membuat dia menjadi berbeda dengan apa yang ada pada kodratnya itu. Sebagaimana yang diumpamakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa seorang pendidik itu seperti petani dan benih-benihnya itu adalah anak-anak didik kita. Yang mana seorang petani itu tidak bisa mengubah kodrat tanaman yang dia tanam. Misalkan padi berubah menjadi jagung, itu tidak mungkin. Hanya yang bisa dia pengaruhi itu adalah pertumbuhannya. Bisa dia pupuknya, bisa dia menghilangkan hamanya, bisa dia menyuburkan tanahnya. Tapi tidak bisa mengubah kodrat bahwa jagung itu bisa menjadi padi atau padi bisa menjadi jagung. Begitu juga dengan anak didik kita. Kita tidak bisa kita menyamakan mereka dengan temannya yang lain karena masing-masing anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Dan itu yang perlu kita sadari sebagai pendidik. Dan juga apabila seorang pendidik, menurut Ki Hajar Dewantara itu, kalau kita ingin melakukan suatu perubahan, maka yang perlu kita perhatikan itu ada 3 hal. Yang pertama, kodrat keadaan. Jadi kodrat keadaan itu terbagi menjadi 2, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam itu memang alamlah yang menciptakan itu, atau dalam bahasa Islamnya qudratullah, itu kodrat yang memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kodrat zaman itu adalah bikinan daripada manusia. Nah, yang perlu kita sadari bahwa anak
menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak lepas dari bermain. Kodrat anak itu adalah bermain. Sehingga kemudian kita tidak bisa menyalahkan ketika anak-anak itu bermain sebagai suatu perbuatan dosa. Tidak bisa kita melarang mereka dengan cara memarahi mereka, tetapi kita harus menunjukkan, memberitahu dengan baik bahwa ini tidak boleh dan sebagainya. Coba kita lihat bagaimana anak kucing yang masih kecil itu dia berlari-lari, bermain-main. Itu tujuannya apa? Itu untuk melatih motorik mereka. Untuk melatih motorik mereka supaya ketika suatu saat ada mangsa atau ada makanan yang dia terkam, motoriknya sudah siap. Kemudian anak ayam, dia berlari-lari, kemudian dia terbang-terbang, bermain-main. Begitu juga untuk melatih motoriknya ketika ada mangsa, dia bisa cepat bersembunyi dan berlari. Apalagi kita sebagai anak manusia, tentu anak-anak itu bermain, baik itu di kelas, baik itu di rumah. Itu adalah kuadratnya, memang anak-anak seperti itu. Kuadratnya adalah bermain. Yang ketika mereka misalkan melakukan kesalahan, misalkan anggap saja dia memecahkan piring atau gelas, tidak boleh kita anggap sebagai suatu dosa yang harus kita marahi. Tetapi kita kasih tahu dia bahwa ini salah, ini tidak boleh, dengan cara yang baik. Sehingga Ki Hajar Dewantara itu memunculkan berhamba kepada anak. Artinya kita harus mendekati, kita harus mendekati anak itu dengan setulus hati. Kita harus memberikan dia dengan sepenuh hati apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Kemudian kita tidak menuntut sesuatu pun kepada mereka. Kita mendekati mereka dengan setulus hati, dengan sepenuh hati. Sehingga dalam mendidik anak, itu kata Ki Hajar Dewantara itu ibaratnya itu seperti taman. Jadi sekolah itu seperti taman yang semuanya indah. Dia senang, dia bergembira. Karena memang begitulah kodrat anak-anak kita. Dia aja suka bermain dan sebagainya. Oleh karena itu kita dekati mereka dengan setulus hati, dengan sepenuh hati. Sehingga muncullah yang namanya azas kekeluargaan. Jadi Ki Hajar Dewantara itu menginginkan sekolah itu seperti layaknya sebuah keluarga. Jika sebuah keluarga berarti antara anak dan orang tua itu berbeda. Suasananya, berbeda perilakunya. Misalkan anak-anak kita mencoret dan sebagainya, kita harus arahkan mereka dengan cara yang tulus, yang baik. Itulah yang dikehendaki oleh sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Taman Siswa. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus memberikan petunjuk handayani. Makanya disebut tutpuri handaya. Kita harus memberikan petunjuk kepada anak-anak kita dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, sehingga muncullah pada diri mereka merdeka belajar, merdeka baik secara batin maupun secara lahir, sehingga tumbuh kembang mereka menjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga dalam melakukan perubahan itu kita tidak boleh meninggalkan prinsip perubahannya. Itu ada 3 prinsip konvergensi, ada namanya prinsip kontinuitas, dan prinsip
konsentris, di mana ketiga prinsip ini berpatokan atau bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan. Itulah tujuan perubahan dari pendidikan kita. Sehingga apa yang kita harapkan yaitu terciptanya atau terbentuknya pelajar-pelajar yang merdeka atau sekolah yang merdeka secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, muncullah sebuah pertanyaan yang perlu saya jawab, yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Kemudian yang ketiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hadi. Jadi, memang saya tidak pungkiri bahwa sebelum saya belajar tentang pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara, saya memandang bahwa anak itu adalah objek atau kertas yang kosong yang mau saya tulis dengan warna yang hitam, biru, merah, itu terserah saya. Kemudian anak itu harus nurut apa yang saya mau, apa yang saya katakan. Kelas itu harus diam. Anak-anak itu harus mengerjakan seperti apa yang saya mau. Ternyata setelah saya pelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata semuanya itu bukan tidak benar, tetapi kurang tepat. Karena Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa anak-anak itu harus diberikan kebebasan untuk menggali potensi yang ada pada dirinya. Anak-anak itu harus diberikan keluasan. Guru harus tahu apa yang mereka sukai. Bagaimana supaya di dalam kelas itu seperti taman yang indah, semuanya senang, sehingga kelas yang harus saya bangun itu adalah kelas yang slow, yang penuh dengan guyon, yang penuh dengan kebahagiaan, sehingga jiwa-jiwa mereka menjadi tenang, jiwa yang merdeka, baik secara fisik maupun secara batin, bisa menyenangkan. Nah, kemudian beralih ke pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya? Memang ini adalah pukulan. Modul ini atau pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah pukulan yang telak bagi saya. Karena merubah mindset saya. Yang awalnya siswa itu saya jadikan objek, tetapi saya sekarang berpikir bahwa siswa itulah subjek pembelajaran itu. Dia yang harus melakukan pembelajaran itu. Dia yang harus mencari sendiri dengan suasana batinnya yang bahagia. Saya harus merubah suasana kelas itu menjadi menyenangkan. Saya harus membuat kondisi lingkungan sekolah saya menjadi menyenangkan. Dan Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita harus berpusat pada anak. Bahwa tujuan pembelajaran kita adalah anak. Seorang guru tidak hanya menilai, memberikan nilai, tetapi bagaimana membangun suasana yang nyaman, suasana yang bahagia. Itulah yang berubah dari saya, bahwa nilai itu penting tetapi bukannya utama. Tetapi yang paling penting itu adalah kebahagiaan. Dan bakat minat anak-anak itu tercapai sesuai dengan apa yang
yang ada, potensi yang ada pada diri mereka. Sebagaimana Ki Hajar mengatakan bahwa di dalam diri anak itu sudah ada tulisan, tapi masih buram. Nah, itu yang harus kita terangkan. Kemudian berlanjut ke yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik dari kelas saya? Mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang paling tidak, bagaimana supaya materi-materi yang apalagi saya matematika yang memang notabene anak-anak itu bukan benci tapi masih takut karena menganggap matematika itu sulit. Sekarang bagaimana pelajaran itu saya kombinasikan dengan permainan. Kemudian saya mengajak mereka keluar untuk melakukan pembelajaran yang ada di alam ini, seperti misalkan nanti kalau saya ngajar tentang diameter lingkaran, maka saya menyuruh atau meminta kepada mereka untuk mengukur pohon-pohon yang bentuknya bulat yang seperti lingkaran itu dengan benang, kemudian dia ukur dengan penggaris. Mungkin itu akan menyenangkan. Baik, semoga paparan saya ini bermanfaat. Seorang pendidik itu harus mengayomi, membimbing anak-anaknya sampai mereka tertekan. Itu adalah pesan daripada Ki Hajar Dewantara, dan itu harus segera saya lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar.